KKB ajak TNI Polri perang terbuka. Wakapolda Papua tegaskan siap hadapi dan tidak takut. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua mengeluarkan ajakan perang terbuka terhadap TNI dan Polri. Atas ajakan perang terbuka itu, Wakapolda Papua Brigjen Matius Fahiri menegaskan bahwa Polri dan TNI tidak takut. Saya pastikan kalau ajak perang TNI Polri tidak takut, kita akan hadapi, kata Matius di Jayapura Selasa 2 Februari seperti dilansir kompas.com. Namun demikian, Matius tidak ingin korban sipil jatuh jika TNI dan Polri melakukan perang terbuka dengan KKB. Kita tidak mau ada dampak lain yang akan timbul bila kita mengambil langkah tegas dan terukur yang nantinya bisa dipolitisasi, dipelintir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin suasana di Papua ini selalu kisruh, tutur Matius. Matius membenarkan terdapat selebaran berisi berita propaganda yang dibuat KKB beredar di Intan Jaya. Selebaran ini berisi tantangan perang untuk TNI Polri. Menurutnya, propaganda serupa ini bukan hal pertama yang dilakukan KKB di Papua. Sebelumnya pernah pula ditemukan di Jayapura dan Puncak Jaya. Ini biasanya terjadi saat eskalasi sedang tinggi, kata Matius. Matius menilai eskalasi politik di Papua sedang tinggi beberapa waktu terakhir. Aparat keamanan tidak mau gegabah mengambil tindakan hukum terhadap KKB, sehingga tindakan represif sulit dilakukan aparat keamanan di Intan Jaya. Kejadian di Intan Jaya ini selalu berulang dan ini harus kita sikapi dengan tenang agar kita bisa mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang pas dan soft. Kita tidak mau mengulangi kesalahan yang sudah terjadi beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, lanjut Matius, Polda Papua terus mempertebal jumlah personil Polres Intan Jaya agar situasi keamanan di wilayah tersebut bisa lebih kondusif dari aksi KKB. Yonif para rider 501 Kostrad terbang ke Intan Jaya bikin merinding KKB Papua. Sebanyak 450 prajurit Batalion Infanteri para rider 501 Bajrayuda Yonif para rider 501 BY diterbangkan ke Intan Jaya, Papua. Mereka akan bertugas selama 9 bulan dalam operasi pengamanan perbatasan atau PAMTAS RI Papua Nugini PNG Mobile. Upacara pemberangkatan dipimpin Asisten Operasi atau ASOPS Panglima TNI Majen TNI Tiopan Aritonang di Lanut Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur, Selasa 2 Februari 2021. Dipimpin Letkol Infanteri Arfayuda Prasetya, Yonif para rider 501 garing BY menggantikan Yonif rider 400 garing BR yang berakhir masa tugasnya. Majen Tiopan mengatakan Yonif PR 501 garing BY punya tugas pokok menjadi kekuatan penangkal setiap bentuk ancaman dalam operasi pengamanan perbatasan RI PNG dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, melindungi keselamatan bangsa dan juga mempertahankan keutuhan wilayah NKRI di wilayah perbatasan. Majen Tiopan menegaskan agar laksanakan tugas secara profesional dengan memahami tugas pokok yang sudah diberikan dengan berpedoman kepada petunjuk maupun protap yang berlaku. Dia mengingatkan para personel untuk menghindari pelanggaran HAM dengan mematuhi Rules of Engagement atau ROE yang berlaku. Saya tekankan agar evaluasi Satgas terdahulu dijadikan pelajaran penting untuk tidak terulang lagi kejadian yang merugikan TNI. Ini perlu dipahami dengan baik terutama oleh unsur komandan. Gunakan selalu pertimbangan utama dalam setiap pelaksanaan tugas, tegas Majen Tiopan dalam keterangan yang diterima. Dia juga mengingatkan para personel untuk perhatikan faktor geografi dan juga demografi daerah operasi yang memiliki medan dan suhu yang cukup ekstrim. Pertimbangan faktor ini harus menjadi perhatian khusus pada saat perencanaan operasi guna memastikan pencapaian tugas pokok serta mengeliminir kemungkinan buruk bisa terjadi. Jaga solidaritas satuan
antar satuan TNI dengan instansi lain serta senantiasa tingkatkan interoperability dan koordinasi dengan satuan lain baik sesama satuan TNI maupun dengan Polri dan instansi lain dalam rangka mencapai keberhasilan tugas pokok satuan, ujar Majen Tiopan. Lakukan kegiatan yang dapat memelihara kemampuan tempur dan jasmani, mengingat daerah operasi merupakan daerah epidemi malaria, maka segera lakukan evakuasi ke rumah sakit apabila terdapat anggota yang terkena malaria untuk mencegah kejadian yang lebih fatal, tetapi juga mempedomani protokol kesehatan dalam menghindari penularan COVID-19 tambahnya. Dia juga mengingatkan para personel untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakinkan pada diri masing-masing bahwa tugas operasi yang sedang dilaksanakan ini adalah tugas mulia. Selain itu, dia juga mengingatkan agar para prajurit mengutamakan keselamatan dan keamanan personel maupun material selama operasi tanpa mengorbankan pertimbangan taktis di lapangan. 450 personel Yonif para Raider 501 Bajrayuda diterbangkan ke Intan Jaya dalam rangka operasi Pamtas RI PNG Mobile. Mereka menggantikan Yonif Raider 400 PR. Awali dengan perencanaan dan juga persiapan yang matang, laporan secara berjenjang dan berikan keputusan yang tepat, serta hindari pelanggaran, jaga nama baik ataupun nama baik satuan dan TNI, ujarnya. Sebelumnya, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto mengecek kesiapan Yonif para Raider 501 BR Kostrad di Madiun, Jawa Timur pada Kamis 28 Januari 2021. Marsikal Hadi mengatakan penugasan di wilayah Papua adalah penugasan yang benar-benar membanggakan karena disitulah penugasan yang menguji kesiapan dan kemampuan prajurit dihadapkan dengan situasi cuaca dan juga medan. Saya mendengar bahwa 2/3 dari Batalion 501 B Kostrad sudah pernah bertugas di sana. Oleh sebab itu, dengan bekal latihan pratugas, perlengkapan yang dibutuhkan termasuk dukungan-dukungan lain yang sesuai dengan peruntukannya, saya yakin penugasan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Cakra, seru Marsikal Hadi seraya menompa semangat prajurit.